Gema Bilur dari Vyakuki Reoni. Yah, udah dulu ya. Vivi sebentar lagi bakalan berangkat. Nanti kalau udah nyampe, Vivi kabarin ayah sama bunda. Kataku saat ayah terus nahan biar aku gak pergi ke Bandung. Ingat loh, pas nyampe langsung hubungin ayah. Suruhnya yang ku jawab anggukan. Terus aku lari buat ngejar waktu keberangkatan kereta ke Bandung yang sebentar lagi bakal pergi. Koper yang ku bawa beberapa kali nyenggol orang-orang yang lewat. And alhasil mereka melotot kayak mau makan aku yang pendek ini. Permisi, permisi, kataku sambil lari-lari. Coba aja kalau tadi aku sarapan lebih cepet, pasti gak akan terlambat kayak gini, hadeh. Sampai akhirnya aku berhasil masuk kereta tanpa cedera apapun. Akhirnya aku bisa duduk dengan tenang. Kemana, Neng? Tanya Mang Ojek yang aku naikin saat udah nyampe di stasiun Bandung. Di sini banyak banget pedagang asongan yang jualan makanan-makanan zaman dulu. Ciwastra, Mang, jawabku. Lalu Mang Ojek ini pun mulai ngendarain motornya kayak Dilan dan Milea. Oh iya, kita belum kenalan. Aku Lavina Farah, lahir di Bandung tanggal 30 Juli. 2 tahun yang lalu aku lulus dari SMK Bakti Kencana di Bandung. Tahun ini aku ke Bandung karena nenek minta aku buat nemenin beliau. Ya, hitung-hitung lagi libur semester, jadi kenapa enggak? Neng, awas gamisnya kena jari-jari, teriak bapak-bapak yang ngelewatin motor kita. Aku langsung narik gamis yang gue pakai biar gak terlalu ngagebay kalau bahasa Sundanya. Makasih pak, balasku teriak juga. Gara-gara itu Mang Ojek yang lagi ngebonceng kelihatan kaget. Untung motornya gak oleng. Setelah ngelewatin beberapa jalan sepi, akhirnya kita sampai di komplek perumahan nenekku. Aku pun ngebayar Mang Ojek pakai uang pas. Ya lumayan lah, hasil dari minta receh dari bunda ternyata berguna juga. Perumahan ini udah kelihatan tua, beberapa rumah bahkan lebih rendah dari jalan. Yang ku ingat, satu belokan lagi aku pasti udah bisa lihat rumah nenek. Nah, kan bener? Karena lokasinya deket sama masjid gede, jadi gak susah buat nemuinnya. Assalamualaikum, Nek, kataku sambil buka pintu rumah yang selalu kebuka sedikit. Entahlah, dari aku masih bocah ingusan sampai sekarang, pintu rumah nenek gak berubah. Waalaikumsalam. Insya Allah, Neng Vivi, sapa nenek saat ngeliat aku masuk. Alah, mending gelis. Kuliah di mana ya, Neng? Tanyanya lagi. Sebentar. Jujur aku lemah banget sama bahasa Sunda. Aku bengong. Otakku yang lemot ini masih nyoba nge-translatein maksud yang nenek omongin. Sampai Tante Santi nyelamatin aku dari kebodohan yang tiada berujung ini. Nenek nanya, kamu kuliah di mana sekarang? Jelas beliau sambil jalan ke arahku buat ikut meluk dan cipika-cipiki. Biasalah ibu-ibu. Oh, Vivi kuliah di Jakarta, Nek. Alhamdulillah lagi libur semester. Jelasku. Mereka berdua cuma mangut-mangut. Oh iya, hampir lupa. Aku harus ngehubungin ayah kalau udah nyampe rumah nenek. Duh, untung ingat. Ku ambil handphone Sumsang yang selalu ada di saku tas bagian belakang. Terus jariku yang buntet ini joget-joget buat ngetik pesan ke ayah. Sampai satu notifikasi muncul di layar depan. Alhasil aku tiba-tiba ngetik di room chat itu. Yah, kebiasaan. Mau gak mau aku pun ngebuka isi chat itu. Grup gembel. Hah? Sejak kapan aku gabung? Gak sengaja bibirku ketarik buat senyum saat ngeliat isi dari chat itu. Aku ingat sekarang. Walau aku gak inget siapa yang namain ini grup gembel, tapi aku inget mereka. Neng, udah sore, makan dulu atuh. Suara nenek kedengeran dari dapur. Emang nenek tuh ya selalu peka sama cucunya ini. Tahu aja perutku emang udah keroncongan dari tadi. Untung aja gak lanjut karawitan. Besoknya, seudah sholat zuhur di Musala Mall, aku lanjut buat pergi ke salah satu kafe di deket sini. Untung hari ini Bandung gak diguyur hujan.
dan jam tanganku nunjukin jam 12:30 siang. Di depanku ada bangunan bergaya industrial yang unik banget buat dijadiin tempat foto-foto. Tapi cuman beberapa orang yang makan di sana. Insya Allah, Vivi. Tiba-tiba suara cempreng dari belakangku bikin aku kaget banget. Untung aja nggak teriak di tempat. Saat aku berbalik, seorang perempuan lagi senyum ke arahku. Tunggu, kok berasa kenal? Walah, Karina. Karin kan? Kataku bener-bener seneng banget ngeliat dia udah sedikit berubah. Makin cantik pastinya. Ih, masa lupa? Padahal baru 3 tahun gak ketemu. Karin nyenggol bahuku sambil pura-pura cemberut. Dia belum berubah ternyata. Udah lama nunggu? Tanyanya lagi yang ku balas ilengan. Enggak kok, baru banget nyampe, balasku. Aku dan Karin pun masuk ke kafe sambil sesekali bercanda. Kursi dekat jendela kafe di lantai 2 jadi pilihan kami, karena suasananya memungkinkan buat berisik. Di sini juga lebih terbuka. Guys, di depanku ini namanya Karina Ayu, keturunan Jawa dan Padang. Dulu dia sekolah di SMK Mekarjaya, jurusan seni tari. Dia sobatku dari waktu SD. Dulu dia pinter pakai banget kalau masalah matematika. Rendra bukan sih? Suara cempreng Karin lagi-lagi bikin aku kaget. Aku ngeliat ke arah yang ditunjuk jari lentik Karin. Di sana datang satu orang laki-laki pakai kemeja dan jeans hitam. Dari tingginya sih bisa ngebuktiin itu Rendra. Loh, baru kalian berdua? Yang lain? Tanyanya ke Karin. Mungkin dia belum sadar ada aku di sini. Sampai dia duduk di samping Karin pun masih tetap diem-diem aja. Rendra, udah lama ya gak ketemu? Kataku berusaha bikin dia kaget. Seenggaknya ingat mukaku yang bulat inilah ya. Dia tetap kelihatan bingung. Ini Vivi? Yap, akhirnya cowok jangkung di depanku mangut-mangut. Aku kira ibu kamu, Rin. Bercandanya yang ternyata gak rubah-rubah ya dari dulu. Nyebelin. Datang-datang ngajak berantem, balasku sambil melotot ke arah Rendra. Sementara Rendra kelihatan nahan ketawa. Galaknya mesti sama, kata Rendra lagi yang bikin Karin ketawa. Kayaknya mereka bahagia banget lihat aku kesel. Setelah itu, aku ngelihat Shakila datang barengan sama laki-laki yang bisa kutebak itu Galuh. Hai, maaf ya kita telat. Shakila duduk di sebelahku. Sementara Galuh yang gayanya masih tetap sama kayak dulu, ngambil kursi yang lain buat duduk di samping meja yang gak ada kursinya. Kenapa gak milih tempat yang buat banyakan sih? Protes Galuh. Aku cuma cengengesan ngerasa bersalah. Ya gimana pun aku yang pilih tempat duduk di sini. Setelah akhirnya kami berkumpul, Karina nunjukin foto angkatannya waktu SMK. Ekspresi muka Galuh yang datar bin flat itu bikin kita ketawa gak jelas. Menurutku yang receh ini sih lucu banget. Iya, aku dulu gak sebagus Karin. Kata Galuh lagi-lagi ngerendah. Terus tiba-tiba Rendra juga ikutan ngeliatin foto angkatan dia. Yang pasti ada aku dan Shakila juga di situ. Lihat deh, muka Vivi tembem banget kayak bapau. Ejek Rendra lagi. Kayak sendirinya ganteng aja. Balasku tak mau kalah darinya yang super nyebelin bin ngeselin dari dulu. Ingat gak waktu pertama kali kita ketemu? Tanya Rendra yang akhirnya ngebuat kenangan masa putih abu-abu itu keulang lagi. Pikiran kami berlima kembali ke 5 tahun yang lalu. Tahun 2015. Untuk para siswa baru, hari itu adalah hari ternyebelin, tertegang, lainnya pokoknya. Ya kayak aku sekarang ini. Semua siswa-siswi baru SMK Swasta Bakti Kencana Bandung berbaris di bawah sinar matahari yang panas banget. Untung kerudung yang aku pakai bahannya adem. Tapi kepalaku puyeng. Aku nyoba buat nunduk. Niatnya sih biar ngurangin rasa pusing di kepalaku. Tapi bayangan jangkung yang ada di sampingku ngebuat mataku salah fokus. Oke Vi,
Jangan nengok, nanti kena semprot kakel. Jangan nengok. Udah deh, gak usah kepo sama pemilik bayangan yang jangkung itu, Vivi. Otak dan perasaanku berantem. Akhirnya otak aku yang tingkat kebodohannya tidak berujung ini milih buat gak nengok. Setelah dijemur kayak ikan asin, akhirnya kami semua diajak tur keliling sekolah yang lumayan gede. Sesekali aku nengok ke belakang, buat mastiin orang jangkung di sebelahku itu manusia apa bukan. Dan dia cuma natap sekilas saat mata kita gak sengaja ketemu. Nah, abis diajak jalan-jalan, kakak OSIS yang mandu kita mulai ngebagiin kelompok. Semuanya dicampur aduk sama kakak OSIS. Bel istirahat berdering. Semua orang di lapangan mulai bubar jalan ke arah kantin. Oh ya, ada hal unik di sini. Sekolah Bakti Kencana ini sebelahan banget sama SMK Mekarjaya. Bahkan kantinnya kayak tetanggaan. Jadi kita bisa saling tuker kantin. Ya, walau ada beberapa etika juga yang harus kita lakuin. Vivi, aku kenal suara nih orang. Cempreng tapi merdu. Saat kepalaku nengok ke sumber suara, bener aja, Karin lagi lambai-lambai tangan serasa di pantai. Beberapa orang yang ngelihat dia jadi kebingungan. Sini, makanan di sini enak-enak, kata Karin sambil narik tanganku buat duduk di kursi bulat deket pohon mangga. Vi, inget gak Galuh teman SD kita? Itu loh yang pemalu banget. Aku bengong, ingatan aku yang lemot ini masih nyoba buat mikir. Galuh temen SD yang pemalu. Tiba-tiba bayangan foto kelas waktu SD kegambar di pikiranku. Coba kita lihat. Galuh yang pakai kacamata ini kah? Atau yang narik kerudung perempuan di depannya kah? Aku lupa, balasku. Tapi Karin lagi-lagi maksa biar aku inget lagi siapa si Galuh ini. Vi, itu tuh yang mukanya kalem bin flat itu. Tuh, lihat gak? Karin nunjukin seseorang pakai jarinya yang lentik. Sementara aku coba buat fokus, nyari target yang dimaksud sama Karina. Oh, itu, kata aku sambil nunjuk satu orang laki-laki yang lagi beli sesuatu di stand bakso. Jarangnya nggak jauh-jauh amat sih. Cuman karena mataku yang minusnya udah nambah jadi satu, tetep aja burem. Ingat gak? Tanya Karin lagi maksa banget biar aku inget. Tiba-tiba, tanpa diduga, laki-laki yang namanya Galuh itu nengok. Mergokin aku yang lagi natapin dia mulu. Entah kenapa aku salting minta ampun. Kayak ketahuan nyuri pulpen temen sebangku. Vi, dia senyum. Kata Karin recok banget bikin aku tambah salting gak tahu harus gimana. Aku harus ngapain? Tanyaku panik banget asli. Tapi Karin dengan santainya nyubit pipiku yang alhamdulillahnya terlindungi oleh lemak dan daging, jadi gak terlalu sakit. Senyumin balik lah. Senyum, Vi, senyum, suruh Karin. Ya udahlah ya, mau gimana lagi. Aku pun ngebalas senyuman laki-laki itu. Sumpah malu banget rasanya tuh. Beli makan yuk, lapar banget ini mah, serius. Ajakku pada Karin yang masih setia ngeliatin suasana kantin yang sebenarnya gak rame-rame amat. Vi, Galuh nyamperin meja kita. Dia inget kita gak ya? Balas Karin yang sama sekali gak ngedengar suara perut aku yang udah karawitan. Tapi kata-kata dia juga ada benernya. Seorang laki-laki yang tadi gak sengaja mergokin aku lagi natepin dia, berdiri di depan meja sambil bawa semangkok bakso yang kelihatannya enak banget. Ikut duduk di sini ya, meja yang lain penuh sama kakak kelas, katanya dibalas anggukan oleh Karin. Kamu kenal kita nggak? Tanya Karin. Kita teman satu SD kan? Balasnya pakai pertanyaan lagi. Aku ngangguk cepet banget. Nah, Karin, Galuh, kalian reuni dulu. Aku mau beli makan. Maaf ini mah lapar banget. Kataku sambil berdiri buat pergi beli makanan. Tapi rokku ditahan oleh Karin. Dia melototin mataku serem banget. Temenin aku Vivi, kata Karin kayak orang lagi sakit gigi. Vivi lapar Karina, balasku pakai nada yang sama.
Tapi tangannya nggak lepas-lepas. Sampai rokku kayaknya kusut deh. Tapi ya, bukan Karina namanya kalau gak bisa bikin seorang Lavina duduk diem nahan lapar berkepanjangan. Setelah jam makan siang, kami kembali ke kelas masing-masing. Ya, siapa yang mau nyanyi ke depan? Tanya guru cantik pas banget berdiri di depan mejaku. Aku celingukan nyari siapa orang yang mau nyanyi. Tapi tiba-tiba pas mataku ketemu sama muka laki-laki jangkung, tanganku kayak kesurupan. Jari telunjukku dengan percaya dirinya teracung ke atas. Ya, boleh. Siapa namanya? Tanya ibu guru itu. Sementara aku masih nyoba buat sadar. Kok aku bodoh banget gitu kan? Mau gak mau, daripada malu gara-gara ngangkat tangan terus gak jadi, akhirnya aku berdiri deket ibu guru nan cantik jelita. Halo, nama saya Lavina Farah, bisa dipanggil Vivi. Aku ngenalin diri kayak lagi ditatap sama guru killer. Dak-dikduk-ser gitu rasanya tuh. Semua pasang mata pada ngeliat ke arahku. Mau nyanyi apa? Tanya ibu guru lagi. Oke Vivi, tarik nafas, buang. Anggap aja kamu lagi konser di depan para penggemar kamu. Suara kamu juga kan gak jelek-jelek amat. Manuk dadali bu, jawabku sambil gemeteran minta ampun. Ibu guru itu pun ngangguk. Bentar, lirik awalnya gimana? Tenang Vi, jangan panik. Ayo mikir, inget-inget Vi. Oh ya, ku tarik nafasku. Sampai di akhir lagu, semua orang di ruangan itu tepuk tangan. Semuanya senyum, kecuali satu orang.